FGD men. Be strong in the Lord. FGD men. LOF. Be strong in the Lord. Saya melihat ada beberapa yang sudah ngantuk soalnya, jadi suaranya lebih keras lagi. Istilahnya Pak Jinhad sudah 3-4 watt ini. Baik, yang saya kasih dan hormati Pak Dali selaku Nasional Presiden, Pak Jinhad, Pak Hengki, Pak Don, teman-teman National Board, Pak Freddy, Pak John, juga tentunya Pak Wali Kota dan Pak Eston, Pak Paulianto, Pak Suhardi Iskandar, dan juga leaders semua dari NTT, panitia yang terkasih, juga pemimpin daripada LOF yang hadir pada malam hari ini. Nah, izinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan ini, mungkin pendek aja karena waktu yang sudah semakin larut. Saya percaya kita butuh tidur semua. Tadi sebagaimana tadi diutarakan bahwa memang Kupang ini adalah regional yang paling banyak saya kunjungi. Ya, saya sudah pernah menjelajah kemana-mana, mulai dari Kupang ke Keva, bahkan ke Atambua, balik lagi ke sini. Ya, juga ke Waikabuba, ke tempat Pak Hengki di Cocoa Plantation dan lain-lain. Dan hampir setiap bulan waktu periode 2012 itu setiap bulan pasti datang ke sini. Kupang adalah ya tanah air yang kedua. Oke. Tapi saya sungguhin dulu Pak, benar. Nanti dengan Pak John Thompson, dengan Pak Freddy, dengan Ko Ayung akhirnya, kita menjelajah ke daerah-daerah Kupang. Sungguh, sometime next year Pak, kita usahakan. Ya. Juga mohon maaf, istri saya nggak bisa hadir karena kemarin terserang tipes. Ya. Jadi mulai dari Selasa, Rabu, dan udah tes PCR negatif, tes antigen negatif, tapi tipes positif. Tapi hari ini saya dapat good news bahwa tadinya juga diduga ada DB, tapi trombositnya naik, berarti bukan DB. Terima kasih. Baik, ini kalau melihat strong family, mungkin seperti keluarganya Pak Hengki kali ya, tadi strong family. Pak Hengki ini rambutnya putih, cuman kalau Bu Mekenya belum putih nih, masih cantik ini. Oke, next slide. Nah ini mungkin pertanyaan yang sering dikemukakan, mengapa keluarga Kristen banyak mengalami perpecahan, rapuh, bahkan kandas, apa yang menjadi penyebab terbesarnya? Bagaimana memiliki keluarga yang kuat, tahan terhadap badai kehidupan, malah menjadi pemenang? Lalu apa kaitan antara keluarga yang kuat, teguh, kokoh, dengan pelayanan yang kuat dan berbuah? Nah, tema tahun ini, nggak salah, next slide. Tema tahun ini adalah kehidupan keluarga dan pelayanan yang kuat. Ya. Dua tema ini saling berhubungan erat, malah merupakan hubungan kausal. Tadi kalau nggak salah Dr. Andre mengatakan tegas sekali itu ya. Kalau ada keluarga yang kuat akan melahirkan ministry yang kuat, dan ministry yang kuat nanti ujung-ujungnya akan melahirkan keluarga yang kuat. Ya. Dan kita sudah dapat contoh tadi bagaimana keluarga yang kuat, strong family seperti Pak Hengki. Nah, sebuah keluarga yang kuat, kokoh, teguh akan melahirkan atau menentukan pelayanan yang berhasil dan berbuah. Dan demikian sebaliknya, sebuah keluarga yang rapuh, lemah akan mengakibatkan pelayanan yang terganggu, terhenti, bahkan kandas. Kita melihat beberapa slide.
mungkin bagus. Next slide. Nah, ini beberapa kutipan ya. Yang pertama tentunya dari Billy Graham, dikatakan bahwa when the family is destroyed, society eventually disintegrates. Jadi kalau keluarga itu hancur, pasti komunitas juga akan hancur. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa lain adalah sosok individu yang kuat rohaninya akan melahirkan keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat akan melahirkan komunitas yang kuat. Dan komunitas yang kuat pada akhirnya akan melahirkan negara yang kuat. Jadi kita berkontribusi terhadap negara yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu kutipan dari Rick Warren, ini bagus sekali. God's family is the only thing that's going to last for eternity. Jadi keluarga Allah, keluarga yang punya ciri-ciri ataupun godly family, keluarga yang saleh, itu adalah dikatakan oleh Rick Warren satu-satunya yang akan dibawa di dalam kekekalan. Maka tema mengenai building up strong family ini sangat-sangat penting sekali bagi kita. Dan ditegaskan di bawah, your spiritual family is even more important than our physical family because it will last forever. Ya, ini harusnya fokus kita semua adalah kepada spiritual, bukan kepada physical. Rasul Paulus nggak pernah salah mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ketika dia mengatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat, tak bercela, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Artinya apa? Dalam pengilhaman Roh Kudus, Tuhan Yesus, Roh Kudus nggak pernah salah. Urutannya itu nggak boleh dibalik. Harus roh dulu, baru jiwa, dan baru physical body. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk roh yang punya jiwa dan mendiami badan. Kita jangan fokus kepada hal-hal fisikal, juga bukan hanya fokus kepada hal-hal intelektual, tetapi more than that, lebih daripada itu adalah kepada roh yang adalah hati kita. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hati kita adalah roh kita. Itu adalah pusat kehidupan kita, saudara. Bagaimana roh itu terjaga? Caranya adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Daging sama sekali tak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Dan setiap perkataan yang keluar daripada mulutku adalah roh dan kehidupan. Roh kita butuh makanan. Makanannya adalah firman Tuhan. Tadi dikatakan oleh kesaksian dari keluarga Pak Hengki, kalau nggak salah tadi yang mengatakan bahwa Pak Hengki memberikan hadiah yang sangat-sangat berharga dan lebih daripada segalanya, yaitu Alkitab. Alkitab itu akan berharga kalau kita baca dan kita lakukan tentunya. Nah, next slide. Pada dasarnya suami dan istri ada sebuah keluarga. Ini inti ya. Ada yang punya keturunan fisik, ada juga yang tidak. Ada juga orang yang seperti mentor saya itu, dia nggak punya keturunan fisik, tapi keturunan rohaninya hampir di semua negara. Jadi, tapi family yang sesungguhnya adalah husband and wife, ya. Dan saya ingin menegaskan bahwa tujuan Tuhan dari sejak awal penciptaan itu adalah menciptakan keluarga yang kuat.
inisiatif pertama membentuk keluarga itu dari Tuhan. Tetapi inisiatif pertama untuk meruntuhkan datang dari iblis. Jadi tujuan Tuhan bagi sebuah perkawinan adalah keluarga yang utuh, lestari, langgeng, dan bersatu. Tetapi tujuan iblis dan kuasa jahat adalah untuk meruntuhkan, membubarkan, dan menceraikan keluarga-keluarga. Nggak ada istilah perceraian dari tujuan awal Tuhan. Tujuan awal Tuhan adalah keluarga yang kuat karena inisiatif keluarga datangnya dari Tuhan. Nah, di Perjanjian Lama konsep keluarga adalah 3 generasi, ya, di Perjanjian Lama. Maka kita mendapatkan di dalam Perjanjian Lama itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. 3 generasi. Nah, ini ditegaskan di dalam Amsal juga, saudara. Di dalam Amsal dikatakan 17 ayat 6 dikatakan mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Nah, apa artinya Bapak Ibu sekalian? Mahkota orang tua itu artinya kita akan mendapat crown dari Tuhan kalau generasi kedua dan generasi ketiga ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Jadi memastikan. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah melihat contoh keluarga yang kuat tadi yang berdiri di depan ini dari keluarga Pak Hengki. Dan saya percaya generasi ketiga setelah Bobby dan adik-adik itu adalah juga akan menciptakan ataupun lahir anak-anak yang ilahi. Karena mereka akan melihat siapa orang tua mereka. Jadi Bobby dan saudara-saudara melihat bagaimana Pak Hengki dan Ibu Meike, ya, lalu anak-anak daripada Bobby dan seluruh saudara-saudara ini melihat orang tua mereka bagaimana. Nah, kita harus memastikan bahwa generasi kedua dan generasi ketiga adalah di dalam jalur Tuhan. Oke, next slide. Nah, sekarang ada 3 poin aja, karena sekali lagi waktu juga ya. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang kuat? Kita tadi tahu jelas ada hubungan kausal. Kalau keluarga yang kuat akan melahirkan ministry yang kuat. Ministry yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat dan seterusnya hubungan kausal. Nah, sekarang bagaimana? Apa sih rahasianya? Saya ingin bagikan 3 poin aja. Yang pertama adalah mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Saya sengaja ada 5 ayat di sini yang saya quote, tetapi tadi sore-sore bicara dengan Pak Ayung, Vincent, jangan terlalu banyak ayat katanya. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya untuk referensi, tapi saya ingin 2 saja yang saya ambil dari 5 tadi. 5 ini menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, perlindungan kita. Tuhan adalah sosok yang mampu melepaskan kita dari sengsara. Tuhan juga adalah ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita akan berbuah. Dan saya sungguh sangat diberkati mendengar kesaksian keluarga-keluarga tadi sore. Ya, luar biasa sekali. Ini menunjukkan kesaksian-kesaksian mereka itu adalah seperti yang poin pertama ini. Mengandalkan dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Setidak-tidaknya, ini kesaksian saya pribadi, saudara. Ada tiga story lah ya. Saya juga ingin mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Pak Jinat kalau nggak salah, bahwa langit itu tidak selalu biru gitu, ya. Langit nggak selalu biru, saudara. Kadang-kadang gelap, ya, mendung, ya, hitam pekat. Kalau mau lihat
langit itu cerah, datang ke Sydney atau datang ke Perth. Itu blue sky. Nah, ini saya ingin nyanyi sebuah lagu karena langit itu kan nggak selalu terang, selalu biru gitu ya. Berarti selalu ada kemungkinan kita mengalami masa-masa susah, masa-masa tertekan, masa-masa yang sangat seperti padang gurun gitu ya. Tapi percayalah, ketika kita andalkan dan percaya Tuhan, dalam krisis apapun, datang kepada Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan kepada kita. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kasih C ya, Dek. Indah rencanamu. Slow rock aja ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mungkin ada waktu-waktu di mana rencana-rencana kita nggak berjalan mulus, rencana kita terhalang, mungkin juga terhenti sementara, nggak ada jawaban. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Percayalah, datang kepada Dia. Setiap krisis apapun, nomor satu untuk kita keluar daripada krisis adalah datang kepada Tuhan. In any case, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya ingin cerita tiga momen di mana saya percaya ayat ini adalah benar adanya. Bapak Ibu sekalian, tidak semua keluarga itu berjalan mulus. Saya juga punya pergumulan, saudara. Kalau Pak Hengki punya pergumulan dengan Bobby, saya juga punya pergumulan dengan anak laki saya. Serius. Bahkan satu titik tertentu, dia katakan, jangan kamu berharap ya, pada waktu puncak pertengkaran, jangan kamu berharap, Dad, saya jadi orang Kristen. Wah, itu menempelak sekali. Betul-betul. Kita cry, nangis. Kalau ada istri saya bisa cerita lebih, kalau istri kan lebih detail ya. Tapi singkatnya,
kok bisa begini ya? What's wrong? Apa yang salah? Kita dulu sombong mungkin nyekolahkan anak ke luar negeri waktu mereka masih muda-muda, belum ada fondasi. Pasti sombong. Apakah karena itu? Maybe yes. Pergaulan yang salah di Amerika, maybe yes. Pergaulan waktu datang ke sini dengan teman-teman yang nggak benar. Tapi saya berdua dengan istri saya, terutama istri saya ngomong gini, Dad, apapun, tunjukkan kasih kita selalu kepada dia. Dan luar biasa, kalau Anda melihat ya, momen ini bagaimana kembali itu adalah momen saat pernikahan. Dia dapat istri cantik. Tadi sebenarnya saya mau kirim foto juga ke, ya. Saat momen pernikahan kalau Anda lihat waktu itu ikut holy matrimony karena zaman PPKM 3. Saya katakan, Hans, Papi sebagai orang tua, mohon maaf. Ini di acara pernikahan, Anda bisa lihat nanti. Tapi Papi sudah lupakan semua. Kesalahan kamu juga Papi lupakan. Papi akan terus berkati kamu sebagai anak yang nantinya bercahaya bagi Tuhan, berguna bagi masyarakat, dan one day bisa dipakai Tuhan. Nangis dia sesungguhkan. Momen itulah saudara, saya tahu dia sudah kembali. Kita berikan tepuk tangan yang paling berebutan. Tapi itu lewat pergumulan, day and night. Yang kedua, ini juga ada saksi, tadi mungkin Pak Jinat sudah. Waktu pernikahan anak saya pertama, Gita, dengan menantu saya. Di arena terbuka, mungkin juga Pak John mungkin hadir ya. Di BSD, saudara. Di golf, tapi di open air. 12 Januari 10 tahun yang lalu, 2012. Dari pagi sampai sore, hujan terus, geledek. IO-nya udah ngomong, gimana kalau kayak gini? Rencana B gimana? Apa perlu ada rencana B? Itu kan rencana A kan di semua, di rumput gitu ya. Saya katakan, itu momen-momen saya katakan, semua pada ketakutan juga, tapi saya katakan, enggak ada plan B. Jalan plan A. Pasti Tuhan bekerja. Kita doa, saudara. Geledek luar biasa, hujan luar biasa. 4 kali turun berhenti. Tapi mulai jam 4 stop total. Sampai kemudian jam 10 setelah selesai pernikahan, hujan besar sekali. Kita berikan tepuk tangan yang mulia buat ini. Satu lagi, saya selalu juga momen ini ya. Kalau Tuhan mau meluputkan kita, kan tadi kan dikatakan di Mazmur dikatakan dia oleh lengan dia dapat melepaskan sengsara dan penderitaan apapun. Kalau belum waktunya Tuhan, nggak akan kita mengalami celaka. Bom Marriott 2009, 17 Juli 2009, hari Jumat pagi, jam 7.45 sampai jam 8.05. Saya kalau ingat ini terus tuh, Tuhan kasih second life bagi saya. Hari itu mestinya, saya itu ikut klub golf. Kesaksian ini jarang saya kemukakan. Di NTT baru pertama. Jadi ada monthly medal. Jadi setiap bulan tuh ada championship pertandingan antara member di kelompok grupnya kami.
Udah 3 bulan saya nggak ikut gitu loh. Nah, bulan yang ketiga itu jatuhnya tuh 17 Juli, hari Jumat, selalu Jumat memang. Ada dorongan yang luar biasa untuk saya tuh ikut gitu loh. Udah 3 bulan nggak ikut, aduh nggak enak nih. Padahal 17 Juli itu saya udah janji dengan teman saya, kita breakfast di Marriott. Jadi karena dorongan kuat untuk ikut pertandingan golf, saya ngomong sama teman saya, bro, bisa nggak kita reschedule ke minggu depannya? Dan akhirnya jadilah di reschedule ke hari Selasa minggu depannya. Dan ketika tee off mulai jam 6:30, saya ada di lapangan golf, munculkan berita langsung di internet. Marriott dibom. Dan kerusakan yang terparah ada di bagian restoran. Ada 9 orang yang meninggal dan 50 luka-luka. Saya meneteskan air mata loh. Seandainya saya ada di sana, saya udah nggak berdiri di sini lagi. Nah itu berbicara banyak bagi saya. Bahwa Tuhan memberikan second chance. Ayo, selagi masih ada kesempatan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Benar. Kalau di Full Gospel ini kan untuk teman-teman semua, ini adalah tanda petik pelayanan memberi. Memberi waktu, memberi energi yang terbaik, memberi uang, ya, semua adalah di sini. Full Gospel itu kalau saya boleh katakan adalah tanda petik imitasi dari pelayanan Paulus. Dia adalah pembuat tenda dan dia mengatakan selalu dalam khotbah-khotbah, dalam tulisannya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ya kita berikan tepuk tangan. Dengan tanganku aku berjerih lelah. Tapi bukan hanya untuk memenuhi keperluanku, kata Paulus. Aku juga memenuhi kebutuhan dari teman-teman yang lain. Tadi kesaksian Pak Duyanto juga bagus sekali ya. Actually, this is a giving ministry. Jadi Full Gospel itu giving ministry, saudara. Atau kalau bahasa terang benderangnya, kalau meminjam istilah John Carrot, itu adalah dari wakil Pak Demo Sakarian yang masih hidup. The true ministry of FGBMFI, pelayanan sesungguhnya daripada FGBMFI adalah a helping hand ministry. Pelayanan untuk membantu. Membantu khususnya bagi orang-orang yang terbelenggu, terikat oleh dosa, dan terhubung kembali kepada Tuhan. Yang kedua adalah membantu orang-orang dengan apa yang kita bisa dan mampu. Mungkin juga terbelenggu dalam masalah ekonomi, dalam masalah hukum, tertindas dengan apa-apa. Kalau kita mampu untuk melakukan, kita wajib untuk melakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Pak Duyanto Tantri tadi. Menyelamatkan keluarga, menyelamatkan juga komunitas. Dan kita sungguh sangat bahagia kalau bisa melakukannya itu dan kita persembahkan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jikalau engkau makan atau jikalau engkau minum atau kamu melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Cek hari per hari, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Ada enggak yang enggak beres ya dengan pikiran saya? Ada enggak ya yang enggak beres dengan perkataan saya? Ada enggak yang enggak beres dengan tindakan saya? Apakah apa yang saya pikirkan, yang saya
perkatakan dan saya perbuat itu mempermalukan Tuhan enggak? Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menggenapi 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mesti nyanyi lagi kali. G. Ini lagunya boleh caca-caca ya, boleh ya, supaya membakar gitu. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi yuk, yang 3-4 watt pasti berubah lagi. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita berikan tepuk tangan yang paling indah. Supaya 4 wattnya jadi 10 watt lagi. Oke, saya ngarahkan sebanyak lagu kedua ini adalah ke poin yang kedua, ya. Rahasia yang kedua. Jadi yang pertama, saudara, apapun masalahmu, dalam situasi apapun, number one, dalam setiap krisis apapun, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mampu menolong kita dengan ribuan caranya Tuhan. Ya, ribuan caranya Tuhan. Lewat firman, lewat nubuatan, lewat visi, lewat seseorang yang dikirim kepada Anda, lewat firman. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Yang kedua, mentaati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dikatakan, dalam Matius 7 ayat 24 dan 27, ini ayat yang luar biasa. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan yang melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika hujan, topan angin melanda, rumah itu tetap berdiri tegak. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika topan angin badai melanda, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, jangan heran teman-teman, kalau ada banyak rumah yang berbicara pelayanan, keluarga, bisnis kita tumbang, berguguran, dan hebat kerusakannya. Karena ada hal-hal yang dilanggar. Nah, ada 3 poin yang saya mau bagikan dari poin yang ini. Yang pertama, saudara, yang pertama, faithful, setia. Tuhan berkata, kalau kamu nggak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kamu tidak akan diberikan harta yang sesungguhnya. Saudara, faithful, nggak salah full gospel itu nilai-nilainya pertama adalah faithfulness. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan hidup kita, setia kepada keluarga kita, setia kepada perusahaan di mana kita berada, setia kepada panggilan kita, dan setia kepada pelayanan kita.
terutama strong family, adalah setia itu harga mati, saudara. Kalau seorang nggak bisa setia kepada istrinya, pasangan hidupnya, jangan berharap bahwa dia akan bersetia kepada Tuhan. Never. Ini juga harusnya jadi bahan catatan ataupun considerance, pertimbangan utama bagi seseorang yang memperkerjakan orang lain. Kalau dia sudah mulai main-main, apalagi melakukan perbuatan yang amoral dalam hal seksual, saudara, jangan berharap dia akan bisa setia kepada perusahaan. Saya sungguh sangat bersyukur punya istri yang sangat baik, bijaksana, dan juga ada satu grace, kasih karunia Tuhan. 36 tahun pernikahan saya. 23 April 1986. Sudah 36 tahun dan menjelang 37 tahun. Tapi saya ingin mengatakan bukan satu kesombongan, karena istri yang bijaksana, ada Tuhan yang memelihara, dan ada satu fear of the Lord, ada takut akan Tuhan, mau setia, saudara. Saya nggak pernah, saudara, nyeleweng dengan perempuan lain. Number one, setia kepada pasangan hidup, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan hidup. Kalau kita nggak bisa setia kepada pasangan hidup kita, jangan berharap kita bisa setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mengasihi yang kelihatan, bagaimana engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan seperti Tuhan? Nah, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang kedua, saudara, jangan jadi hamba uang, greediness. Ini juga sama, saudara. Ya, kalau kita nggak beres dalam hal keuangan, kita juga nggak akan beres dalam hal lainnya. Setiap sen rupiah itu harus dapat dipertanggungjawabkan kalau kita dipercayakan dalam organisasi, institusi, atau apapun. Dr. Richard Clinton, profesor leadership di sebuah universitas di Amerika yang terkenal, dalam bukunya Finishing Well, itu mengatakan ada 6 hambatan yang terbesar untuk seseorang itu bisa terjatuh dan nggak bisa menyelesaikan hidupnya dengan baik. Salah satu yang terbesar, nomor 1 menurut penyelidikannya dia, adalah misuse of money, penyalahgunaan uang. Yang kedua adalah, dikatakan yang terbesar adalah sexual misconduct, penyelewengan seks, sexual immorality. Yang ketiga, pride, kesombongan. Yang keempat, berbicara masalah family dissension, pertengkaran keluarga. Nah, untuk pertengkaran keluarga, ini saya juga ingin mengimbau, hitam dan putih itu nggak bisa bersatu, saudara. Jangan berharap kalau Anda Kristen, calon pasangan Anda itu bukan Kristen, Anda berharap nanti, oh kalau udah nikah aku bisa membuat dia menjadi believer. Enggak, saudara, enggak segampang itu. Dalam kenyataannya biasanya yang gelap itu lebih dominan. Dan untuk masalah keuangan, saya juga ingin menghimbau teman-teman di sini, milikilah rekening bersama. And/or. Karena firman Tuhannya jelas sekali loh. Firman Tuhannya jelas sekali. Mereka bukan lagi 2, tetapi 1. 1 rekeningnya, 1 pengelolaannya. Jangan sampai ketika sudah nikah,
pasangan hidup kita, istri kita tanya, Pak ini uangnya untuk apa? Marah gitu loh. Mereka berhak karena kita bukan lagi dua, tetapi satu. Bahkan ketika kita pergi pun, pasangan hidup kita tanya, Papa pergi kemana? Dengan siapa? Jangan marah. Memang bukan lagi dua, tapi satu. Jadi kalau yang sekarang masih punya banyak rekening, nggak ketahuan, ya bertobat aja. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga dalam poin firman Tuhan adalah masalah kasih. Kebutuhan dasar bagi pria itu adalah dihormati. Efesus 5 ayat 33. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan hai istri-istri, hormatilah suamimu. Lalu di ayat sebelumnya, Paulus mengatakan, gak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tapi merawatnya dan mengasuhnya. Maka ayat ini mengisyaratkan, mengindikasikan, dan menegaskan bahwa seharusnya tidak boleh ada KDRT di rumah tangga. Kenapa? Gak mungkin orang membenci tubuhnya sendiri, firman Tuhan katakan. Dia mengasuh dan merawat. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Yendi, hamba Tuhan tadi. Beliau katakan, yang terbesar pergumulan yang dia hadapi adalah keluarga-keluarga di sini. Apa Pak? Saya katakan. Masalah KDRT. KDRT, tadi yang mengatakan hamba Tuhan loh. Apa core-nya? Masalah spiritual. Jadi kembali lagi pada spiritual. Kalau firman-Nya itu ditaati, tahu bahwa itu kebenaran firman Tuhan ditaati, maka rumah kita, seperti Yesus katakan, akan tetap teguh berdiri. Tidak akan kolaps. Tapi kalau enggak ditepati, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tadi ada yang mengatakan dari keluarga Pak Hengki bagus sekali. Papi tidak mengajarkan tentang uang, Dokter Andre ya kalau nggak salah. Tapi Papi lebih menekankan jiwa. Nah, ada satu lagu bagus sekali nih. Stay ya. Kau bukan tuh, sorry. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Ini kunci apa ya? C. Yang selalu. Enggak. C mestinya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jadi sekali lagi, bangun rumah kita di atas batu karang, dan batu karang itu adalah pengajaran Yesus. Tadi hanya 3 contoh, saudara. Tentu banyak lagi aspek-aspek kehidupan lain yang kita diminta untuk taat.
Yang ketiga sekarang, menguasai dan memerintah roh kita. Next slide. Ya. Alkitab penuh dengan contoh tentang kekuatan yang sesungguhnya. Simpson itu kuat secara fisik tapi lemah moralnya. Ia kurang memiliki penguasaan diri. Hawa nafsu mengontrolnya, ia dapat mengalahkan sebuah kota tapi tidak mampu menguasai rohnya sendiri. Nah saudara, ini adalah kunci nomor 3 bagaimana keluarga itu bisa strong. Roh harus bisa menguasai jiwa dan tubuh. Dan roh kita tunduk kepada Roh Kudus. Itulah kunci yang ketiga. Ketika suami dan istri itu tumbuh di dalam buah-buah roh, ada ada kasih, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan juga sampai penguasaan diri. Maka suami dan istri itu akan menuju kepada yang menciptakan pernikahan. Karakternya sama seperti yang menciptakan pernikahan, yaitu Tuhan sendiri. Inilah kunci yang ketiga. Kita harus terus tumbuh di dalam buah-buah roh. Nah, penutup, next slide. Hanya orang yang lebih kuat yang mampu menolong yang lebih lemah. Orang yang lemah tidak akan mampu menolong yang lain. Pelayanan sesungguhnya FGB MFI adalah a helping hand ministry, ya. Yang buta akan dicelikan, yang tertawan belenggu-belenggu akan dosa dilepaskan, yang terantai-rantai dipatahkan, belenggu-belenggu dilepaskan, dipatahkan menjadi orang-orang yang bebas. Bebas dari kelemahan, keterikatan ke dosa, dan kelemahan lainnya. Yang ketiga, hanya FGB Men dan LF yang kuat sebagai keluarga yang akan mampu mewujudkan visi dan misi Demos di era akhir zaman ini. A strong God's family is the only things that's going to last for eternity. 3 poin, selalu percaya dan andalkan Tuhan. 2, menjadi orang yang bijaksana yang mentaati semua kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita menguasai roh kita, menguasai jiwa, roh menguasai jiwa dan tubuh, dan roh kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saya ingin menutup dengan statement daripada Demos bahwa akar kerohanian daripada FGB Men dan LOF adalah Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Wow, praise the Lord. Terima kasih untuk Pak Vincent malam hari ini.